Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dan menyajikan hasil kerja kelompok kami dengan judul materi yang akan kami bawakan yaitu kebijakan fiskal. Sebelum lanjut ke materi, kami akan memperkenalkan diri kami secara masing-masing. Perkenalkan, nama saya Maria Magdalena Sinda. Baik, perkenalkan nama saya Ulita Ida Fira. Perkenalkan, nama saya Hendra Aditya Putra Adiaksa Manafe. Yang pertama, pengertian kebijakan fiskal. Fiskal diambil dari kata yang dirujuk dari bahasa Latin, yakni "Fuscus", yang memiliki arti pemegang kuasa dari keuangan pertama pada zaman Romawi kuno. Jadi, kebijakan fiskal sendiri merupakan kebijakan yang berasal dari pemerintah, di mana kebijakan tersebut akan mempengaruhi perekonomian melalui perubahan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Yang berikut, tujuan kebijakan fiskal. Tindakan yang diambil pemerintah untuk mempengaruhi ekonomi melalui perubahan dalam pengeluaran dan perpajakan bertujuan untuk mencapai sasaran ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi yang baik, lapangan kerja yang tinggi, dan harga yang stabil. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Tujuan utama kebijakan fiskal adalah ketika ekonomi tumbuh dengan cepat, bisnis cenderung berkembang dan orang cenderung mendapatkan lebih banyak pendapatan. Yang kedua, pekerjaan. Mencapai tingkat pekerjaan yang tinggi adalah tujuan umum lainnya dari kebijakan fiskal. Pengangguran pekerja cenderung memiliki sedikit uang untuk dibelanjakan daripada pekerja dengan pekerjaan. Yang ketiga, stabilitas ekonomi. Tujuan lain dari kebijakan fiskal adalah menstabilkan ekonomi dengan mengurangi dampak fluktuasi dalam perekonomian. Ekonomi negara cenderung mengikuti pola ekspansi ekonomi global atau booming, diikuti oleh perlambatan ekonomi atau boost. Yang berikutnya yaitu jenis kebijakan fiskal. Jenis kebijakan fiskal dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ini dirancang untuk merangsang ekonomi. Paling sering digunakan selama masa resesi, saat-saat pengangguran tinggi, atau periode siklus bisnis rendah lainnya. Kebijakan ini mengharuskan pemerintah membelanjakan lebih banyak uang, menurunkan pajak, atau melakukan keduanya. Tujuannya adalah untuk menempatkan lebih banyak uang di tangan konsumen, sehingga mereka membelanjakan lebih banyak dan merangsang ekonomi. Kebijakan fiskal yang kedua adalah kebijakan fiskal kontraksional. Kebijakan ini digunakan untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi, seperti ketika inflasi tumbuh terlalu cepat. Kebalikan dari kebijakan fiskal ekspansif yaitu kebijakan fiskal kontraktif, meningkatkan pajak dan memotong pengeluaran. Berikutnya yaitu fungsi dari kebijakan fiskal. Fungsi yang pertama yaitu fungsi alokasi. Fungsi ini menentukan secara tepat kemana dana akan dialokasikan. Fungsi ini erat berkaitan dengan perpajakan dan pengeluaran karena alokasi dana tergantung dengan pengumpulan pajak dan pemerintah dalam menggunakan dananya. Fungsi yang kedua yaitu fungsi distribusi. Fungsi distribusi ini berguna untuk menentukan lebih spesifik lagi bagaimana dana tersebut akan didistribusikan ke seluruh segmen ekonomi. Misalnya, pemerintah mengalokasikan dana 3 triliun untuk program kesehatan. Fungsi kebijakan fiskal yang ketiga yaitu fungsi stabilisasi. Fungsi ini bertujuan untuk mencapai kestabilan laju pertumbuhan ekonomi lewat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Dan yang keempat yaitu fungsi pembangunan. Kebijakan fiskal yang tepat sasaran dalam jangka panjang akan mempengaruhi terciptanya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dampak dari kebijakan fiskal dalam bisnis. Kebijakan fiskal terkadang juga berdampak pada operasional bisnis yang sedang dibangun. Misalnya, dengan kebijakan peningkatan pajak
Untuk mengantisipasi dampak negatif dari kebijakan ini, ada baiknya kita melakukan perencanaan finansial pada bisnis dengan pembukuan yang benar dan sesuai dengan standar. Materi yang akan dibahas selanjutnya adalah peran kebijakan fiskal dan komponen di dalam kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu peran kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal memiliki beberapa peranan yang harus dipenuhi. Yang pertama, menurunkan tingkat inflasi. Penurunan inflasi dilakukan lewat penundaan atau pembatalan proyek pemerintah yang sedang berlangsung untuk mengurangi peredaran mata uang. Yang kedua, meningkatkan produk domestik bruto. Hal ini dicapai dengan mendorong produksi masyarakat atas barang dan jasa dengan cara memperbesar pengeluaran ataupun meningkatkan transfer pemerintah. Yang ketiga, mengurangi tingkat pengangguran. Tugas ini dipenuhi lewat cara melakukan proyek pembangunan negara sehingga pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja baru guna mengurangi pengangguran. Yang keempat, meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan dapat dilakukan dengan menciptakan lowongan baru dari pembangunan proyek dan merekrut masyarakat sebagai pekerjanya. Yang kelima, meningkatkan stabilitas perekonomian. Peningkatan kestabilan di tengah ketidakstabilan dapat dilakukan untuk mengurangi dampak internasional fluktuasi siklis. Selanjutnya yaitu komponen di dalam kebijakan fiskal. Pembahasan selanjutnya untuk melengkapi informasi seputar kebijakan fiskal adalah komponen-komponen yang terdapat di dalam kebijakan tersebut. Secara umum, fiscal policy memiliki 4 komponen utama yang terdiri dari kebijakan perpajakan, pengeluaran, investasi, dan pengelolaan utang. Untuk memahami keempat komponen tersebut, simak selengkapnya berikut ini. Yang pertama yaitu kebijakan perpajakan. Kebijakan perpajakan merupakan salah satu kebijakan yang diberlakukan dalam penentuan fiscal policy. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah yang terbesar, baik dari pajak langsung maupun pajak tidak langsung. Penetapan kebijakan ini bertujuan menjaga pajak progresif melalui keputusan pemberlakuan pajak. Menaikkan tarif pajak dapat mengurangi daya beli masyarakat terhadap barang atau jasa dan berimbas pada penurunan produksi dan investasi. Sebaliknya, jika tarif pajak diturunkan, maka masyarakat memiliki kesempatan untuk membelanjakan uangnya untuk meningkatkan inflasi. Yang kedua yaitu kebijakan pengeluaran. Kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran modal dalam negara diatur dalam kebijakan pengeluaran. Pengeluaran modal dilakukan untuk berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya, serta membayar kewajiban negara beserta bunga internal maupun eksternalnya. Anggaran pemerintah sangat penting untuk mewujudkan pengeluaran pemerintah yang efektif dalam suatu negara. Hal ini bisa digunakan sebagai pelunasan terhadap pembiayaan defisit dalam mengisi kesenjangan antara pendapatan dan belanja negara. Yang ketiga yaitu kebijakan investasi dan disinvestasi. Agar pertumbuhan ekonomi berada dalam keseimbangan, maka optimalisasi investasi harus ditingkatkan. Pada beberapa tahun belakangan ini, arus modal internasional semakin meningkat dan memberikan dampak yang cukup besar. Melalui arus modal internasional ekonomi domestik dapat diintegrasikan secara baik dengan ekonomi global. Yang keempat yaitu pengelolaan utang atau surplus. Apabila pendapatan yang diterima oleh pemerintah lebih besar daripada anggaran yang dihabiskan, maka negara tersebut mengalami surplus. Namun, jika terjadi kondisi sebaliknya, maka negara tersebut mengalami defisit atau kerugian. Pembiayaan terhadap defisit atau kerugian dilakukan dengan melakukan pinjaman dari pihak asing atau dengan mencetak uang.